Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bersekutu dalam saat teduh pagi ini. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini Selasa 5 Oktober 2021, kita masih diperkenankan melanjutkan hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum menjalani aktivitas hari ini, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan mendasari hidup kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada pagi ini Tuhan telah bangunkan kami dari istirahat. Kami hendak melaksanakan hidup dan kehidupan pada hari ini. Oleh karena itu, kiranya Tuhan berkenan membimbing, menuntun dalam kami merenungkan bagian firman-Mu, agar firman-Mu sungguh akan menjadi pelita dan menuntun seluruh kehidupan kami pada hari ini. Ampunkan dosa dan salah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan pagi ini diambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 22 sampai 24. Yang demikian kesaksian Alkitab. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, renungan pagi ini akan saya beri tema setia dalam panggilan Tuhan. Yang kita baca dan kita dengarkan tadi adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang merupakan jawaban atas laporan tentang keadaan jemaat di Korintus dari seorang yang bernama Chloe. Ini bisa kita baca pada pasal 1 ayat 11 yang berkunjung dan diterima oleh Rasul Paulus sewaktu Rasul Paulus berada di kota Efesus sesudah meninggalkan jemaat di Korintus. Secara khusus tentang latar belakang 3 ayat yang kita baca tadi, karena nampaknya ada laporan bahwa beberapa orang jemaat Korintus yang setelah menjadi Kristen dalam menjalani hidup sehari-hari akhirnya mengubah dirinya sedemikian rupa, tampak drastis, tidak wajar secara lahiriah di tengah-tengah kehidupannya di masyarakat. Rasul Paulus menasihati supaya mereka tetap hidup dalam keadaan pada waktu awal menjadi Kristen, yaitu jiwa dan semangat waktu mereka bertobat di hadapan Allah melalui jemaatnya. Apapun keadaan atau kondisinya ketika seorang bertobat menjadi Kristen, hendaklah ia tetap menjalani kehidupan seperti dalam keadaan waktu ia bertobat. Dan selanjutnya perilaku Kristennya menyesuaikan dengan keadaannya. Aturan-aturan kekristenan, aturan gerejawi tidak serta-merta secara drastis harus mencolok secara lahir tampak dalam setiap kehidupannya. Orang bisa hidup dalam setiap keadaan dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat membawa pujian atas keadaan itu. Sudah menjadi kewajiban seorang Kristen untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan keadaan dan dengan aturan-aturan agama untuk menerima apa yang sudah ditentukan baginya dan berperilaku selayaknya orang Kristen dalam kedudukannya masing-masing. Kita kembali kepada teks kita tadi, yaitu secara khusus berbicara masalah perbudakan dan kebebasan. Pada masa itu memang hal yang sangat biasa jika banyak orang menjadi budak, diperjualbelikan sebagai barang dagangan, dan dengan demikian menjadi milik orang yang membeli mereka.
Nasihat Rasul Paulus kepada mereka, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Jangan terlalu merisaukan. Itu tidak ada hubungannya dengan kewajibanmu, pengakuan imanmu, atau harapan-harapanmu sebagai orang Kristen. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Kita bisa membacanya pada ayat yang ke-21. Memang ada banyak perbedaan dan kemudahan jika seseorang dalam keadaan bebas dari perbudakan. Orang lebih berkuasa atas dirinya sendiri dan lebih bisa mengatur dirinya sendiri, waktunya sendiri, tidak di bawah kendali tuannya. Oleh sebab itu, kebebasan tentu lebih diinginkan. Tetapi keadaan lahiriah seseorang seharusnya tidak menghambat atau memudahkan untuk mendapat perkenan Tuhan. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hamba Kristus. Meskipun tidak dibebaskan dari melayani tuannya di dunia, tetapi ia sudah dibebaskan dari kuasa dan dari perbudakan dosa. Kata orang bijak, pelayanan itu adalah kebebasan yang sempurna. Penghiburan dan kebahagiaan kita tergantung pada Kristus, bukan kepada siapapun di dunia ini. Seorang budak bisa saja menjadi orang Kristen yang merdeka. Orang merdeka secara rohani menjadi hamba Kristus. Ia sudah dibeli dengan mahal, dan karena itu secara rohani tidak menjadi hamba manusia. Ini bukan berarti ia harus berhenti melayani tuannya di dunia, atau tidak perlu berusaha menyenangkan tuannya di dunia, karena hal ini akan bertentangan dengan seluruh maksud Rasul Paulus. Akan tetapi, ia tidak boleh menjadi hamba manusia sedemikian rupa sampai kehendak Kristus tidak dipatuhi dan diperhatikan lebih daripada kehendak tuannya di dunia. Kristus sudah membayar dengan harga yang jauh lebih mahal untuknya dan memilikinya secara lebih penuh. Kristus harus dilayani dan dipatuhi tanpa kecuali. Rasul Paulus memberikan nasihat, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Nasihat ini 3 kali dalam pasal yang sama. Berarti ini sangat penting. Ini bisa kita baca pada ayat 17, ayat 20 dan ayat 24 yang baru saja kita baca dan kita dengarkan tadi. Hal ini sekali lagi harus dipahami sebagai keadaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang ketika ia memeluk agama Kristen. Jangan ada orang yang menjadikan iman atau agamanya sebagai alasan untuk melanggar kewajiban-kewajiban dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat. Ia harus dengan tenang dan nyaman tetap berada dalam keadaannya itu. Dan hal ini dapat dijalaninya dengan baik bila ia tetap tinggal dalam keadaannya bersama dengan Allah. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan orang bersunat bisa menikmati hadirat dalam perkenannya. Demikian pula orang yang tidak bersunat. Budak bisa mendapatkannya itu, begitu juga orang merdeka. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Ini bisa dibaca pada Kolose 3 ayat 11. Perkenan dan kehendak Allah tidak mengenal batas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, dengan demikian ada 2 prinsip kehidupan yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, yang utama bukanlah perubahan lahiriah, tetapi perubahan hati, perubahan batin yang terwujud dalam perilaku seseorang. Status atau keadaan secara lahiriah mungkin saja bisa tidak berubah. Misalnya, cara berpakaian, kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi akan nyata sikap batinnya yang terwujud dalam cara kehidupannya. Perubahan inilah yang berasal akibat hubungan kita dengan Allah.
Dan inilah yang menggerakkan perubahan-perubahan lain dalam kehidupan yang dapat disaksikan oleh orang lain, bukan hanya perasaannya sendiri saja. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, juga yang penting bukan bagaimana keadaan kita pada waktu kita menjadi orang Kristen. Tidak lalu membanggakan dengan status baptis kecil atau baptis anak atau baptis dewasa. Tidak membanggakan seseorang berasal dari keluarga Kristen atau bukan. Artinya, bukan masa lalu kita yang kita banggakan, melainkan kehidupan sekarang dan yang akan datang. Memang masa lalu seseorang, kehidupan kelam seseorang setelah menjadi percaya juga tidak serta-merta otomatis berubah menjadi baik. Dalam kondisi kritis, kadang kebiasaan buruk seseorang masih muncul. Tetapi seiring dengan proses perkembangan kedewasaan imannya, kebiasaan tersebut segera berangsur-angsur hilang. Dan yang penting bagi kita adalah tidak perlu lagi mempergunjingkan masa lalu seseorang sesudah menjadi Kristen. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setiap orang mendapatkan panggilannya sendiri. Tidak ada panggilan yang sama persis, sekalipun yang memanggil adalah sama, yaitu Kristus. Setiap kita juga dipanggil untuk pekerjaan pelayanan kepada Tuhan, masing-masing sesuai talenta dan bidangnya. Paulus mengajak kita untuk menghayati panggilan kita sebagai orang percaya, bahwa panggilan kita bukan karena keinginan kita. Panggilan kita oleh karena Tuhan Yesus membebaskan kita yang tadinya adalah hamba dosa. Kita sudah dibeli dan telah dibayar lunas oleh darah Kristus. Jika kita dimerdekakan di dalam Kristus, apa yang kita patut lakukan? Bukankah semata-mata ucapan syukur kepadanya dalam hidup kita? Karena itu, mari kita melayani dengan taat, dengan sepenuh hati dan rasa syukur, karena Kristus yang sudah memerdekakan dan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian renungan pagi ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita.